Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 666 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Sabtu 21 Agustus 2021 dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 mengatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa, dan yang telah dinyatakan kepada kami. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, naung gabe patardo hanguluani, nunga huidahami gabe hu hatidakkon jala hubaritahon hami tuhamu hanguluan nasaliling nililing nai naung adong hian diadopan ni amai gabe di papatar tuhami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tak kenal maka tak sayang. Jika kita tidak mengerti atau tidak memahami, tidak mengenal sesuatu hal atau objek, maka sulit menghargai hal, objek, atau sesuatu tersebut. Dari semua hal yang ingin kita kenal, ingin kita ketahui, yang terpenting mengenal sebaik mungkin Allah yang menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika zaman Yohanes sedang berkembang ajaran yang bertentangan dengan Alkitab, misalnya doketisme dari bahasa Yunani dokein, artinya seolah-olah nampaknya semu, Kristus seolah-olah Allah yang menjadi manusia. Karena mana mungkin Allah menjadi manusia, Allah yang sakral, berdiam dalam materi yang propan. Bagi mereka, Allah hanya memakai Yesus menjadi alatnya. Karena itu Yesus hanya seolah-olah menjadi Allah. Ia hanyalah sekedar teladan, bukan seorang juru selamat. Keselamatan boleh didapat dengan bersemedi, bermeditasi, melepaskan roh dari keterpenjaraan tubuh yang tidak kudus. Kemudian ajaran libertinisme atau antinomisme mengajarkan kebebasan dari tuntutan hukum. Yohanes pun mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak
nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 2. Sangat perlu bagi kita mengetahui dan memahami tekanan Yohanes ini. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Kita percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan kita. Dunia dan segala dinamikanya, seluruhnya yang ada di dalamnya tujuan dari penyelamatan Tuhan. Seperti sumbu pelita dan minyak. Pada satu sisi, sang sumbu masuk dalam minyak. Dan pada saat yang sama, sang minyak meresap ke dalam sumbu. Hasilnya, sumbu bisa menyala, menerangi dan menghangatkan sekitarnya. Tanpa begitu, sang sumbu akan mudah menjadi abu. Ingat, seperti sumbu dalam minyak, bukan seperti batu dalam air terlihat basah sisi luarnya, namun kering bagian dalamnya. Mengalami Yesus, Sang Firman yang hidup berarti membentuk sudut pandang seperti sudut pandang Yesus. Melihat segala sesuatu dengan mata Tuhan Yesus. Inilah cara hidup dalam terang. Allah telah membuka diri kita kepada dan di dalam Yesus Kristus dan mewartakan persekutuan dengannya. Allah telah membuka dirinya kepada kita di dalam Yesus Kristus dan menawarkan persekutuan yang akrab dengannya. Apa yang harus kita lakukan? Bergantunglah sepenuhnya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Karena Allah adalah hidup, memperlengkapi kehidupan jasmani dan rohani kita. Mari kita hadapi kesulitan hidup yang kita hadapi bersama sekarang ini. Memenangkannya dengan hidup yang dari Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus yang hidup. Selamat berjuang. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami memohon, kasihani dan kuatkanlah iman kami, agar jangan bimbang menghadapi pengajaran sesat atau maut sekalipun. Teguhkanlah iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami setia kepadamu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 666 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.